Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan Allah azza wajalla di sebuah lokasi yang telah kita tetapkan dan kita pilih sebagai salah satu pusat kegiatan dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah di wilayah Tambun, Bekasi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan untuk kita kesabaran di dalam menjaga cita-cita yang mulia, cita-cita yang sejak dari awal memang sudah kita pilih sebagai jalan hidup kita, yaitu cita-cita dakwah as-salafiyah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Semua cerita dan kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'anil Karim adalah cerita dan kisah yang akan selalu mempunyai relevansi dengan kondisi keumatan. Karena ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu tidak sempit dan tidak terbatas dengan waktu tertentu. Nah, jadi semua cerita dan kisah yang dimulai dari surat Al-Baqarah misalkan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana tentang dimulai dari proses penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Terus kita baca surat Al-Baqarah sama kemudian surat An-Nas sebagai surat terakhir di dalam Al-Quran. Itu ada sekian puluh cerita dan kisah. Nah, bahkan sekian ratus cerita dan kisah. Terutama terkait dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka sekali lagi saya ulang bahwa cerita dan kisah-kisah tersebut pasti selalu memiliki dan mempunyai relevansi hubungan dengan kondisi keumatan sekarang ini dan yang akan datang. Walaupun cerita dan kisah itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, kita bisa memastikan bahwa cerita dan kisah itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dari mana? Misalkan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sendiri yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, beliau berdakwah menyampaikan ajaran Allah azza wa jalla, tauhidullahi jalla wa ala kepada umatnya. Nabi Nuh saja alfasanatin illa khamsina ama. Itu 1000 tahun kurangi 50 berarti 950 tahun. Itu Nabi Nuh saja sudah 1000 tahun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam panjang. Dari Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sampai kepada Nabi kita Muhammad. Sehingga bisa kita pastikan bahwa cerita dan kisah itu sudah ribuan tahun yang lalu. Tetapi kembali saya ulang, pada tiap-tiap kisah itu pasti mempunyai hubungan dan relevansi dengan kondisi keumatan sekarang ini, termasuk kita. Nah, termasuk kita. Oleh sebab itu, anjuran untuk sesering mungkin membaca Al-Quran itu bukan anjuran tanpa makna.
kita diperintahkan Allah Jalla wa'ala untuk terus membaca Al-Quran guna mempelajari serta membaca ulang dan berulang-ulang setiap kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quranil Karim. Nah, itu ada sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan serta mengarahkan kita untuk hal yang demikian. Nah, jadi kalau ingin disimpulkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, apapun yang kita jalani sekarang di dalam berdakwah ilallahi jalla wa'ala, apapun situasi dan kondisinya, sebenarnya situasi dan kondisi itu sudah terjadi dan sudah dialami dan pernah dijalani oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka siapapun dari kita yang menginginkan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat nanti, harus dan mau tidak mau mempelajari serta meneladani seperti apakah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam menjalani dakwah ilallahi jalla wa'ala. Di antara cerita dan kisah yang disebutkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, itu biasa disebut dengan qissatu ashabil kahfi. Cerita dan kisah tentang mereka yang tinggal di dalam gua. Nah, sampai kemudian ada satu surat dalam Al-Quran disebut dengan surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi. Bahkan di dalam riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala disebutkan anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat. Bahkan ada anjuran untuk menghafal serta memahami secara benar kandungan awal surat Al-Kahfi, karena barang siapa yang melakukannya maka akan terjaga dan terlindung dari fitnah Dajjal. Itu secara khusus tentang surat Al-Kahfi. Nah, sehingga coba kita bayangkan dalam hitungan pekan. Sebenarnya kalau kita ingin melaksanakan seluruh anjuran dan arahan dari Nabi Muhammad SAW, itu sudah lebih dari cukup untuk kemudian mengelola hati. Untuk mengelola hati dalam satu pekannya sebenarnya sudah cukup. Nah, salat subuh pada waktu Jumat, Nabi Muhammad SAW sering, dan itu yang selalu beliau baca bahkan pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Nabi Muhammad SAW membaca surat As-Sajdah. Nah, pada rakaat kedua, Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Insan. Itu subuh hari Jumat. Hari Jumat itu sendiri seringnya yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama. Adapun rakaat yang kedua, Rasulullah SAW membaca surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. 4 surat ini mempunyai kemiripan dalam kandungan. 4 surat ini memiliki kemiripan dalam kandungan. Kemiripannya dalam hal apa? Kemiripannya adalah keempat surat ini mengingatkan kita tentang proses penciptaan manusia sampai kemudian meninggalnya dan apa yang akan dialami nanti setelah meninggalnya. Nah, jadi sebenarnya tiap pekan kita diingatkan terus itu. Kamu itu sebenarnya dari apa? Nah, kita diarahkan untuk mengingat proses penciptaan manusia itu. Min ma'in mahin. Kita semua ini tercipta dari setetes air yang hina. Setetes air yang hina. Artinya tidak ada nilai dan tidak ada harganya sama sekali. Hina, mahin. Allah sebutkan seperti itu. Nah. Kemudian terus prosesnya sampai kemudian meninggal dunia, satu hal yang sifatnya pasti, tidak mungkin bisa ditunda atau dimajukan dengan faktor dan alasan apapun, karena semua sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian kondisi umat manusia setelah alam kuburnya, surga dan neraka, terus begitu.
Itu tiap pekan, subhanallah. Nah, salah satu yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi pun demikian kandungannya, dari awal sampai akhir. Kalau ingin dibaca dengan seksama, nah, sekaligus berusaha untuk meresapi arti dan maknanya, itu menjadi satu rangkaian nasihat, nah, yang mestinya bisa menyentuh hati seorang muslim ataupun muslimah. Nah, kalau kemudian kita ingin kondisikan lalu dikonversikan dengan kondisi kita dalam hari-hari ini, akan selalu tepat, bukan tepat, tapi akan selalu tepat. Insya Allah, siapapun dari kita yang rajin untuk membaca surat Al-Kahfi, disertai dengan upaya untuk meresapi arti dan makna, akan menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang semangatnya tidak pernah turun, pribadi-pribadi yang kuat di dalam berdakwah, pribadi-pribadi yang rela berjuang dan berkorban demi dakwah. Itu pasti. Asalkan dia rajin membaca surat Al-Kahfi, minimalnya 1 pekan sekali. Nah, namun bacaan itu bukan sekedar bacaan, tetapi bacaan itu juga diiringi dan diikuti dengan usaha untuk meresapi arti dan maknanya. Nah, di sini dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Taisirul Latif Al-Mannan fi Khulasati Tafsiril Quran. Jadi kitab yang beliau tulis ini semacam ringkasan, garis-garis besar yang beliau temukan di dalam Al-Quranil Karim, dari awal sampai akhir. Bayangkan, hampir 300 halaman. Nah, hampir 300 halaman, dan beliau fokus ke cerita dan kisah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ya, serta garis-garis besar kandungan Al-Quran itu seperti apa. Ini tugas dan PR buat kita untuk kemudian dibaca. Nah, maka kita harus berusaha untuk mengerjakan pekerjaan rumah ini, PR ini, tugas ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mempelajari Al-Quranil Karim. Di dalam kitab ini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan siapa yang disebut dengan Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi itu adalah fityah, sejumlah anak muda. Sejumlah anak muda. Dan kita semua yang hadir di sini masih terbilang muda. Siapa sih yang tua? Kalaupun ada yang rambutnya sudah beruban putih, jenggotnya sudah ada yang rambut sudah berputih, tapi saya yakin masih menyisakan yang warna hitam. Artinya tidak seutuh dan tidak sepenuhnya putih kan. Pasti kayak Abu Muhammad ini kan muda. Kalau kita ingin mengambil pengertian dari yang disebutkan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, anak muda itu dalam sebutannya itu mereka yang mempunyai usia dengan maksimal 40 tahun. Ya, katakan tidak semua kita masih muda, tapi saya yakin rata-rata masih muda kalau di persentase. Abu Azam berapa? 39 tuh. Hampir habis masa mudanya. Tapi tenang, masih bisa diisi ulang. Bisa diisi ulang karena masa tenggangnya masih ada nih. Jadi katakanlah secara bahasa dan secara fakta kita tidak lagi muda. Nah, kita tidak lagi muda. Tapi barakallahu fikum, bukan kemudian kita merasa berarti kita nggak masuk deh cerita Ashabul Kahfi, itu kan cerita anak-anak muda, kita kan udah nggak muda lagi. Nah, itu juga pemikiran yang perlu diluruskan. Artinya jangan berpikir pesimis dan minimalis seperti itu. Tapi cara berpikirnya, lah yang anak muda aja kayak gitu, masa yang tua enggak? Yang anak muda saja seperti itu, masa yang tua enggak? Yang muda saja semangat, kenapa orang tua tidak? Yang muda saja rela kok, masa yang orang tua tidak? Anak-anak muda yang semestinya dorongan nafsu syahwat dunianya lebih besar, mereka mampu berusaha untuk mengekang dan mengendalikannya. Kenapa kita yang tua, yang tentu kadar syahwat nafsu duniawinya
mestinya lebih turun, kenapa kita tidak bisa lebih baik daripada anak-anak muda? Begitu cara berpikirnya. Bukan, wah itu kan anak muda, beda dong dengan kita. Ashabul Kahfi itu kan sejumlah anak muda yang mendapatkan taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman. Kenal dan dekat dengan Allah Jalla wa ala, serta mereka mampu tampil untuk mengingkari masyarakatnya, karena budaya dan tradisi masyarakat mereka itu adalah budaya dan tradisi ibadatul auzan, menyembah dan beribadah kepada patung berhala, melaksanakan kesyirikan. Nah, anak-anak muda ini berani untuk bangkit di tengah-tengah kemajemukan umat saat itu. Mereka bangkit tidak sembunyi-sembunyi, mu'linin, kalau bahasanya Imam As-Sa'di rahimahullah. Anak-anak muda ini bangkit mu'linin, artinya kalau bahasa kita mendeklarasikan terang-terangan, menjelaskan tentang apa yang mereka ketahui, menyampaikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Walaupun wajar sebagai batas manusiawi, ada rasa takut dan cemas kalau sewaktu-waktu masyarakat mereka yang seperti itu kemudian melakukan tindakan. Itu satu hal yang sifatnya manusiawi. Itu yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Baru titik saja misalkan kita sampai di sini. Nah, coba sekarang kita bercermin pada diri sendiri. Yang tadi sejak awal saya katakan sebagai ada relevansinya, hubungannya dengan kita sekarang secara kondisi keumatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan menjelaskan kepada kita bahwa zaman dulu telah bangkit sejumlah anak muda untuk menyuarakan kebenaran. Untuk menyuarakan kebenaran. Secara jumlah mereka sedikit. Secara jumlah mereka sedikit. Apalagi kalau ingin diprosentase dengan total masyarakat waktu itu. Hanya sekian persennya, 0, sekian persen anak-anak muda itu. Tetapi mereka berani dan semangat untuk menyuarakan kebenaran. Mereka juga berani dan tampil ke depan untuk menjelaskan yang salah adalah salah. Tentu dengan cara yang bijak dan hikmah, itu pasti. Yang ketiga, anak-anak muda yang disebut dengan Ashabul Kahfi itu dalam konteks usia sebenarnya sedang puncak-puncaknya terbawa oleh syahwat duniawi. Namun mereka mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kemudian mengendapkan syahwat duniawi ini. Justru tampil ke depan menyuarakan kebenaran. Pelajaran penting buat kita semua. Barakallahu fikum. Mestinya kita harus mencontoh mereka Ashabul Kahfi. Kita harus berani tampil untuk menyuarakan kebenaran. Kita harus tampil berani dan semangat untuk menjelaskan yang salah adalah salah. Dengan catatan penuh bijak dan hikmah. Yang ketiga, kita harus bisa meniru dan mau meniru dalam kungkungan syahwat duniawi di sekitar kita. Kita harus mampu untuk berusaha mengendapkan dan mengusir syahwat-syahwat duniawi itu. Di akhir zaman ini, Masya Allah, dorongan syahwat duniawi itu begitu besar sekali. Bukan cuma dorongan dan tarikan. Kita posisi dijepit, dikondisikan. Arusnya itu luar biasa. Nah, kalau ingin diumpamakan dengan derasnya air, aliran air, ya sekarang seperti itu. Bayangkan misalkan sungai Brantas, sungai Progo, sungai Ciliwung, ya, atau sungai-sungai besar lainnya, sungai Serayu. Ketika sedang banjir besar itu, arusnya sepandai apapun orang berenang
nggak mungkin dia bisa untuk kemudian menaklukkan arus tersebut. Terbawa. Ini dalam kondisi banjir besar ya, banjir besar. Ya seperti itu kondisi kita sekarang terkait dengan dorongan dan daya tarik dari syahwat duniawi. Kita sama sekali tidak berpikir awalnya dan tidak ingin, tapi dikondisikan. Misal sebagai contoh alat komunikasi, gadget atau alat komunikasi yang semakin dari semakin canggih. Kita sama sekali nggak ada keinginan untuk mohon maaf membuka halaman yang vulgar begitu, nggak ada. Cuma akhirnya ditawarkan, tampil dengan sendirinya. Kita tidak ada niatan untuk membuka, tapi ketika mengakses internet, akhirnya masuk itu tanpa kita inginkan, tanpa kita sadari. Nah, bahkan beberapa hal, otomatis terdownload. Ada 1-2 kasus cekcok dan konflik antara suami dan istri seperti itu. Ya, dari suami juga dari istri sama kasusnya. Nah, jadi handphone yang dibawa suaminya atau handphone yang dibawa istrinya, nah ternyata di galerinya dibuka-buka sama suami dan istrinya sendiri, ternyata ditemukan gambar-gambar vulgar seperti itu. Wah, sudah marah itu. Nah, padahal Masya Allah keadaan seperti itu terdownload tanpa disadari. Nah, bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Kemungkinan seperti itu ada nggak? Ada. Dan itu terjadi. Mestinya kan disikapi dengan tenang, dengan hati jernih. Sebentar, apa iya suami saya seperti ini? Apa mungkin istri saya seperti ini? Sebelum marah, sebelum emosi, ya, sebelum berprasangka buruk, kedepankan prasangka baik dulu. Mungkin nggak sengaja, barangkali terdownload secara otomatis, kan begitu. Itu satu contoh kecil betapa dorongan syahwat duniawi ini besar. Fala haula wala quwata illa billah. Lah mereka ashabul kahfi itu anak-anak muda. Anak-anak muda yang sedang puncak-puncaknya syahwat duniawi itu menggelora. Betul-betul menggelora. Tapi kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh mereka. Teladani mereka. Karena kisah ashabul kahfi dan kisah-kisah lainnya yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, itu bukan cuma kisah untuk sekedar dibaca kemudian kita nikmati. Oh begitu, oh demikian, oh ashabul kahfi itu begitu. Bukan. Tapi harus dicerminkan pada diri kita sendiri. Lihat anak-anak muda yang sedang puncak idealisme syahwat duniawinya seperti itu. Mereka mampu untuk kemudian mengekang, mengendalikannya. Bahkan mereka tampil ke depan melawan itu semua. Dengan cara yang bijak dan hikmah. Tentunya kita harus mampu mencontoh dan meneladani mereka. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan itu kan ceritanya untuk anak-anak muda aja. Nah, cerita ini seringnya memang dibawakan ketika kita kumpul sama anak-anak muda. Kan gitu ya. Yang kita maksud anak-anak muda selama ini barangkali ya santri-santri usia misalkan 10 sampai 19 tahun atau barangkali 20, 23 tahun, 24, 25 tahun. Kita masukkan dan kita golongkan mereka sebagai anak-anak muda. Saat berjumpa dan bertemu dengan mereka, kisah ini yang kita bawakan contoh ashabul kahfi, anak-anak muda seperti ini, anak muda seperti ini. Sampai kemudian terkadang bahkan seringnya kita lupa bahwa ada yang lebih penting dari itu semua terkait dengan kita yang merasa tidak muda lagi. Nah, merasa tidak muda lagi. Seperti yang saya terangkan tadi. Anak-anak muda yang sedang puncak-puncaknya syahwat duniawi itu menggelora, mereka mampu tampil. Mereka bisa mengenyampingkan syahwat duniawi itu demi syariat Allah Jalla wa'ala, sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak bisa? Mestinya harus lebih bisa. Insyaallah ta'ala. Lihat bagaimana komitmen mereka anak-anak muda ini. Qalu Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha
laqad qulna idzan syatata. Ini pernyataan tegas. Komitmen dari anak-anak muda itu tidak ditutup-tutupi memang. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak akan beribadah dan menyembah kepada selain Allah, siapapun dan apapun itu. Kalau kami lakukan itu, artinya kami telah mengatakan sesuatu yang penuh kedustaan, kezaliman, dan tipu daya. Ini tegas mereka mengatakan. Tegas mereka mengatakan. Jadi kalau misalkan ada ajakan untuk kemudian mengakui kebenaran tiap-tiap agama yang kemudian kita sebut dengan pluralisme itu, ya kita secara tegas menolak, mengatakan tidak bisa. Kami sebagai umat Islam dididik untuk meyakini bahwasanya innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kami umat Islam dididik oleh Al-Quran untuk meyakini wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu pendidikan kami, pendidikan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan barang siapa mencari agama selain Islam falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang yang merugi pada hari akhir nanti. Sampaikan dengan tegas. Sampaikan dengan tegas. Sehingga tidak ada kok umat Islam kemudian memberikan ucapan selamat hari raya, ucapan selamat, ucapan ikut merasakan bahagia dengan upacara dan hari raya besar umat Katolik, umat Nasrani, Hindu dan Buddha. Bukan kemudian kita menginginkan kerusuhan, bukan kemudian kita menginginkan instabilitas keamanan, bukan. Bedakan antara kita menolak untuk mengakui kebenaran agama mereka dengan kita ingin rusuh, beda. Kita tetap menghormati undang-undang dan hukum yang menekankan kepada kita untuk hidup secara aman, kondusif, nyaman. Itu pun kita dukung. Tapi bukan kemudian kebablasan. Tegas mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Sama juga dengan komitmen dan pernyataan tegas dari kita untuk mencintai dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tidak malu, tidak sungkan, tidak kecil hati untuk menjelaskan sikap ittiba' kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita semua harus yakin bahwa siapapun yang memiliki prinsip kuat dan prinsip itu dibangun di atas dalil, dasar hukum yang benar dan kuat pula, lalu dia pertahankan prinsip itu, siapapun pasti akan segan kok kepada dia. Tapi kalau dari awal kita sudah tidak memegang prinsip itu, ya kita tidak akan begitu dihargai oleh orang. Dalam praktek seharian demikian. Maka Abu 'alaiha bin nawajir. Nabi Muhammad SAW berpesan, gigit secara kuatlah sunnah Nabi dengan gigi gerahammu. Pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Na'am, barakallahu fikum. Jangan sampai lepas. Sekarang misalkan barakallahu fikum tentang praktek sholat. Ya, tentang praktek sholat. Profesi dan pekerjaan kita. Dalam waktu tertentu itu dihadapkan dengan kepentingan kita untuk melaksanakan sholat. Katakan sholat zuhur. Kita punya warung usaha, entah itu toko kelontong, warung makan, ya, warung pulsa, atau apapun itu. Kita sebagai seorang muslim harus memegang prinsip kuat bahwa sholat 5 waktu itu adalah rukun Islam yang kedua.
Tidak bisa ditawar, nggak bisa dirubah. Memang sudah seperti itu urut-urutannya dari Nabi. Rukun Islam yang kedua. Nah, usaha apapun itu silahkan. Nah, ketika kita berpegang dengan prinsip itu, orang-oranglah yang kemudian akan berusaha menyesuaikan dengan kita. Kita tidak akan dilecehkan, kita tidak akan dihina. Orang akan melihat komitmen kita, dan itu sangat dihargai. Sehingga misalkan sholat zuhur itu jam 12 kurang seperempat, misalkan jam 12, jadi jam 11.45, jam 11.30 sampai jam 12.30 misalkan, kita beri keterangan di depan lokasi kita usaha itu. Setelah ditutup, mohon maaf, nah, kami melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat berjamaah. Oleh karena itu, warung kami tutup dari pukul 11.30 sampai 12.30. Terima kasih. Itu kalau versi panjangnya. Kalau versi pendeknya kan 11.30 garis miring 12.30 tutup sholat. Nah, itu versi ngiritnya. Itu cuma 15 KB biasanya. 15 kilobit. Kalau yang pertama tadi mungkin sampai 1 mega. Kalau mau dibuat desain ya kan. Dibuat desain kan gitu gambarnya, picture-nya. Tapi luar biasa. Masya Allah. Tetangga-tetangga kita yang sedang perlu barang ini, barang itu, faham akhirnya. Seluruh tetangga kita paham kalau waktu sholat, toko itu libur, tutup. Nanti selesai sholat, buka lagi. Nah, kadang kita berpikir, wah nanti kalau tutup pelanggan kita jauh, pelanggan kita nggak datang, pelanggan kita berkurang. Itu kan pemikiran yang dihembuskan oleh syaitan saja itu. Kan itu. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an tentang trik dan rencananya syaitan ini. Allah berfirman tentangnya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Dalam surat Al-Baqarah kan Allah sebutkan seperti itu. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jangan nanti kamu miskin. Jangan nanti usahanya berkurang loh. Jangan nanti ekonomi lemah. Jangan nanti rumah tanggamu kacau kalau kamu keluar dari pekerjaan. Jangan. Utangmu masih banyak. Jangan. Itu syaitan itu, pikiran-pikiran seperti itu. Bukan Anda syaitannya. Syaitan itu yang membisik-bisikkan dalam hati. Yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan waswas di dalam hati dan jiwa manusia. Nah. Di akhir ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan janji, dan janji Allah tidak akan mungkin meleset. Allah pasti akan menunaikan janjinya. Asalkan kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintahnya. Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuk kalian ampunan dan fadlan. Fadlan itu keutamaan, kelebihan, keluasan, kelapangan. Itu disebut dengan fadlan. Nah, jadi mau tutup, aduh, ini pas rame-rame ini. Rame-rame buka separuh aja. Atau misalkan minta istri kita yang jaga. Allahu Akbar. Tega ya. Tega membiarkan istri kita untuk menjaga. Yang mau tidak mau nanti pelanggan dan pembelinya ada yang laki-laki. Dan seterusnya. Pakai cadar Ustaz istri saya. Tega ya. Masya Allah. Padahal belum tentu itu. 1 jam kita tutup untuk salat berjamaah kemudian ada pembeli. Belum tentu. Nah, belum tentu. Kasihan kan kemudian kalau misalkan istri yang suruh jaga jualan, jaga dagangan, hanya karena aduh tanggung nih, buka aja. Nanti abi atau abah sholatnya cepet-cepet deh, nggak lama-lama di masjid. Ya Allah. Jadi udah punya rencana itu, merencanakan sholatnya dibuat ringkes mungkin. Kan itu. Nunggu dipas-pasin pas komat kan gitu ya. Gitu. Selesai komat, zikir sebentar langsung pulang. Insyaallah. Misalkan saja kita mau komitmen, kemudian saat sholat itu tiba, kemudian kita pasang pengumuman dengan baik. Ya monggo dipilih versi hematnya atau versi lengkapnya. Kan itu. Versi lengkap, versi ini ya. Atau dibuat versi ringkasnya ada, versi lengkapnya juga boleh. Versi hematnya itu biar orang sekilas saja, oh tutup baru sholat. Nah,
Barangkali orang masih mau nunggu, kita buat versi lengkapnya, dan itu insya Allah dakwah. Insya Allah dakwah. Akhirnya tetangga kanan kiri kita, muka belakang dan sekitarnya paham. Kalau yang punya warung ini, waktu sholat tiba pasti tutup. Nanti selesai sholat, buka kembali. Nah, buka kembali. Itu ajakan sebenarnya. Nah, mungkin saja orang kemudian tersadar, Masya Allah, seramai itu warungnya, sepadat itu kegiatannya, masih juga warungnya ditutup untuk sholat. Dan dakwah juga mengingatkan kaum muslimin lainnya. Barangkali banyak di antara saudara-saudara kita yang mempunyai kesadaran untuk sholat, tapi kan perlu diingatkan, perlu disentil sedikit kan gitu ya. Cara intinya dengan nulis pengumuman di depan warung atau toko kita, sedang sholat zuhur berjamaah. Ini kan terkait dengan komitmen, kita harus berani. Tidak usah takut, tidak usah sungkan. Mereka para pengusung dan pengibar bendera kebatilan, kesesatan, bahkan sampai pada tingkatan kekufuran, mereka aja berani kok tampil di media massa, tampil di depan publik untuk menjajakan atau menawarkan paham-paham sesatnya. Kenapa kita yang yakin di atas kebenaran karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi serta bimbingan para ulama, kemudian takut untuk kemudian tampil? La haula wala quwata illa billah. Contohlah ashabul kahfi, anak-anak muda. Nah. Baik. Al-Imam As-Sa'di melanjutkan, anak-anak muda yang kemudian akhirnya sepakat untuk komitmen di atas ajaran Allah Jalla wa'ala. Anak-anak muda yang memiliki semangat untuk memegang teguh komitmen mereka, tidak mengikuti arus masyarakat yang tradisi dan budayanya adalah menyembah kepada patung berhala. Nah, akhirnya mereka sadar, wa'arafu annahum la yumkinuhum izharu dzalika liqaumihim. Akhirnya mereka pun sadar, sudah memang tidak mungkin menyampaikan komitmen ini dan mengajak orang lain. Artinya susah untuk survive itu. Mereka mengatakan, mereka meyakini itu sudah la yumkinuhum, enggak mungkin. Nah, artinya sudah maksimal ya, sudah maksimal, sudah full, semua upaya dan ikhtiar dilakukan, tapi kesimpulannya susah. Kita sedikit, mereka banyak. Kita lemah, mereka kuat. Mereka dominan, kita minoritas. Dan itu kan yang kita rasakan sekarang. Kalau di tempat ini, pada menit ini kita berkumpul banyak nih. Semangat kita menggebu-gebu. Komitmen kita untuk dipegang sedang kuat-kuatnya. Kenapa? Teman kita banyak. Coba nanti setelah kita pisah, yang satu balik ke RT-nya, yang sana balik ke kampungnya, yang sana tempat kerjanya, dia merasa sendiri, udah mulai goyang tuh. Nah, karena godaannya memang kuat dan besar. Arusnya itu deras. Arusnya deras. Itu yang kita rasakan, barakallahu fikum. Jangankan orang per orang saat kita sudah terpisah satu-satu, sedangkan kita saat berkumpul seperti ini saja, kita masih merasa kecil, masih merasa tidak mampu, tidak bisa. Ya, kita pun yakin orang yang tidak suka itu terus bertambah. Ya. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan, marilah kita tiru dan kita contoh Ashabul Kahfi itu. As-Sa'di menjelaskan, sa'alullaha an yusahhila amrahum. Akhirnya mereka meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kemudahan. Akhirnya mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu yang mereka minta. Ya Allah, curahkanlah untuk kami dari sisimu rahmat yang luas. Dan berikanlah untuk kami dalam urusan kami ini petunjuk jalan yang terbaik itu apa dan bagaimana. Itu langkah pertamanya.
Langkah yang seringkali kita posisikan di akhir bahkan. Langkah berdoa yang mestinya di depan nomor 1. Tapi sering dilupakan. Jadi ketika anak-anak muda dalam Ashabul Kahfi, dalam yang kemudian mereka disebut Ashabul Kahfi itu, kalau bahasa kita udah merasa mentok ya, nggak bisa, susah, berat ditanggung. Yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan putus asa, bukan menyerah, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan dan menggerakkan roda dakwah, tidak usah kita berbicara dalam lingkup yang lebih luas. Kita saja yang sekarang ini kumpul di lokasi ini, di madrasah apa tahfidz ini? Hah? Panggilannya apa panggilannya? Madrasah Ar-Royan, tahfidz Ar-Royan. Kan Ar-Royan itu namanya itu. Apa Indomaret Ar-Royan? Apa namanya Bu Muhammad ini? Panggilannya loh. Apa? Madrasah tahfidz. Tahfidz madrasah, madrasah tahfidz. Kan gitu. Tidak usah kita berbicara dengan lingkup yang lebih luas dari madrasah tahfidz Ar-Royan ini. Cukup kita sekarang kita sempitkan lagi yang hadir sekarang ini. Yang hadir sekarang ini. Nah, kita tidak berpikir untuk melibatkan teman-teman dan saudara-saudara kita yang pagi ini tidak hadir. Sekarang ini saja. Ada mungkin 34-40 orang sekarang yang hadir. Nah, coba seandainya, ini andai loh ya, andai. Anda jangan tersinggung. Ini andai tiap malam di sepertiga malam yang terakhir, kita semua sendiri-sendiri di rumah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi jalan keluar dalam menjalankan dakwah ini. Kira-kira hasilnya luar biasa apa enggak? Tapi bareng, jangan pimpinannya doang, jangan ustadznya aja. Semua berbuat dan berusaha sendiri-sendiri, tapi bersama-sama. Nah, sementara kita yakin bahwasanya Allah itu Sami'ud Du'a, Mujibud Da'wat. Allah itu Maha mendengar doa dan Maha mengabulkan permintaan hambanya. Kita pun yakin dengan hadits qudsi firman Allah Azza wa Jalla yang disampaikan Nabi Muhammad SAW untuk mereka yang bangun di sepertiga malam terakhir berdoa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Man yastaghfiruni fa'aghfiralah." Siapapun yang mau bangun di sepertiga malam terakhir meminta ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Wa man yad'uni fa'astajibalah. Yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyalah. Yang meminta kepadaku pasti aku penuhi permintaannya. Itu janji Allah untuk sepertiga malam yang terakhir. Sekali lagi tidak perlu diperluas lingkupnya, tapi untuk kita sekarang yang hadir di sini, baik ikhwan, akhwat, aba maupun ummahat. Nah, setiap malam gitu. Kita semua ini bangun ini. Nah, bangun walaupun mungkin 15 menit, 20 menit. Kemudian kita berdoa untuk kemudahan dakwah ini. Ya Allah, berkahilah dakwah kami di Tambun. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayah untuk masyarakat kami di Tambun. Ya Allah, lapangkanlah hati DKM Masjid apa namanya? Masjid Raudhatul Jannah. Bukakanlah pintu hidayah untuk DKM Raudhatul Jannah sehingga kami diizinkan menggunakan masjid itu untuk kegiatan taklim. Biasa. Nah, tapi jangan satu-satu yang doa. Tapi tiap-tiap kita berdoa, punya kesadaran seperti itu. Mempunyai kesadaran seperti itu. Kalau saya sendiri yakin Allah kabulkan itu. Yakin sekali. Buat apa kita ragu? Nah, rugi kalau kita ragu. Kalau kita yakin Allah Azza wa Jalla mengabulkan, ada ruginya gak kita kalau dengan yakin seperti itu? Gak ada ruginya. Nah, tapi sayangnya hal-hal yang sifatnya prinsip dan penting seperti ini bahkan terfikirkan pun tidak. Bahkan terfikirkan pun tidak. Saya yakin sekali kalau kita semua bareng-bareng doa. Jadi kalau misalkan ada anjuran berdoa ya ikhwan untuk
keberlangsungan dakwah kita ya Allah. Jangan cuma didengar aja. Betul-betul doa. Tetapi mohon maaf kalau tersinggung ya itu yang terbaik. Tersinggung itu terbaik. Mohon maaf ya. Saya berani mengatakan kita, bukan sebagian kita. Karena saya juga masuk dalam kita. Kita ketika berdoa lebih cenderung untuk kepentingan pribadi kita. Salah atau salah? Salah kali salah? Salah banget. Bener atau bener Abu Azam? Iya bener banget ya. Wah, alhamdulillah. Pak siapa? Biar jadi saksi hidup nih. Pak siapa? Abu Fikri. Sunda ya? Oh pada orang awak nih. Jadi selama ini kita kalau berdoa itu cenderung untuk kepentingan pribadi kita. Yang masih bujang doanya ya Allah mudah-mudahan dapat jodoh, Itu kan pribadi itu. Yang sekian lama berumah tangga Allah belum beri keturunan, ya Allah berikanlah keturunan untuk kami, anak yang solehah, yang soleh dan solehah, ya Allah karuniakan untuk kami. Yang punya utang, mohon maaf doanya ya Allah berikanlah jalan keluar untuk kami untuk melunasi utang-utang kami. Kan itu. Kalau misalkan belum punya rumah, ya Allah mudahkan kami untuk dapat kontrakan yang murah tapi lengkap fasilitasnya luas macam-macam kan itu. Tingkat 2 tapi yang penting yang murah ya Allah. Boleh enggak doa seperti itu? Boleh enggak? Boleh, siapa yang melarang? Boleh, silakan. Jangan wah, ini main-main nih sama Allah. Enggak main-main, itu asalkan kita serius boleh kok. Ya Allah rumahnya bagus tapi murah ya Allah. Monggo. Silakan doa seperti itu. Ya Allah mudah-mudahan sakit saya sembuh. Ya Allah mudah-mudahan Allah Engkau beri keselamatan buat kami dalam perjalanan ini. Itu kan hal-hal yang cenderungnya ke arah pribadi. Tolonglah masukkan dalam rangkaian doa kita permintaan yang kaitannya dengan dakwah. Masukkan dalam doa-doa panjenengan semua. Nah, jadi tidak egois mikirkan saya, aku, keluargaku, enggak. Minimalnya kita berusahalah ikut andil dengan doa. Seperti yang saya contohkan tadi. Coba sekarang kita bayangkan, masing-masing kita semua mempunyai kesadaran untuk memikul tanggung jawab dakwah ini. Tidak perlu kita menyempitkan beban tanggung jawab dakwah itu dengan infak dan harta. Terlalu sempit. Nah, tapi sebatas kemampuan kita, saya yakin kalau cuma berdoa apa ada yang merasa nggak mampu? Saya nggak bisa Ustaz kalau ngomong. Ngomong kok nggak bisa ngomong kan itu nggak bisa ngomong gimana, setiap hari ngomong kok. Orang yang bisu aja bisa berdoa kok. Bisa nggak orang bisu berdoa? Bisa dengan hatinya. Kok bingung? Nah, coba kita praktek semua kita ini, terutama yang orang tua yang punya anak di sini misalkan, karena tanggung jawabnya lebih besar lagi karena sudah berkaitan secara langsung, bersentuhan secara langsung. Nah, tiap malam berdoa ya Allah, seperti yang saya contohkan tadi ya, berkahilah dakwah kami di Tambun. Ya Allah berikanlah keikhlasan kami dalam berdakwah. Ya Allah jagalah ustaz-ustaz pembimbing kami. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak soleh dan solehah, salafiyin, generasi penerus yang terbaik. Ya Allah bukakanlah pintu hidayah untuk masyarakat kami, nah di sekitar kami, pengurus DKM-nya biar kami bisa menggunakan masjid dengan fasilitasnya, dengan taklim untuk taklim. Coba bareng-bareng. Saya yakin, saya ulang kembali, saya yakin Allah pasti mengabulkan. Tapi benar kata yang disebutkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqah radhiyallahu anhu. Beliau benar radhiyallahu anhu. Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, saya tidak pernah ragu Allah mengabulkan doa hambanya. Tapi yang saya takutkan adalah rasa ingin berdoa itu yang hilang. Kalau doa hamba itu mau doa, Allah kabulkan. Umar bin Khattab yakin itu. Tapi yang jadi pertanyaan, mau enggak kita doa? Kan itu. Mau enggak kita doa? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, apabila mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, jawab, sampaikan kepada mereka, inni qarib, sungguh diriku itu dekat sekali.
dengan kalian, dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan aku kata Allah Azza wa Jalla, aku akan mengabulkan doa dari setiap hamba yang mau berdoa. Jadi doa kalau kita panjatkan itu pasti dikabulkan. Nah, pasti dikabulkan. Kalau terkait dengan dakwah tadi begitu. Tolonglah, titip ya. Ini permintaan saya ini atas nama pribadi dan atas nama dakwah juga. Saya minta tolong kepada panjenengan semua, Anda semua yang ada di sini, tolong juga sampaikan kepada yang lain yang belum hadir. Nah, tolong sekali. Saya titip masukkan doa tentang dakwah kita ini ke dalam rangkaian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong bantu betul-betul dengan doa. Bantu dengan doa. Kalau misalkan kita tidak bisa dengan lingkup yang luas seluruh Indonesia nyebut nama ustadz satu-satu berat, misalkan nyebut satu-satu program dakwah di semua daerah berat, minimalnya buat antum sendiri di sini. Itu minimalnya di Tambun Bekasi ini. Barakallahu fikum. Lihat para pemuda Ashabul Kahfi tadi. Nah, akhirnya mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan untuk kami petunjuk jalan itu seperti apa. Setelah mereka berdoa, Allah Azza wa Jalla kabulkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk lari menyelamatkan diri, masuk ke dalam sebuah gua yang letaknya sebenarnya tidak begitu jauh dari pusat kota. Karena masyarakat saat itu betul-betul tradisi dan budayanya adalah tradisi serta budaya kesyirikan. Mereka lari menyelamatkan diri, bukan takut. Lari menyelamatkan diri itu bukan takut dengan manusia, bukan, tapi demi menjaga iman itu. Nah, bisa dibedakan nggak ini? Lari karena takut dengan lari untuk menyelamatkan iman. Atau udah terlalu siang nih? Sampai jam berapa ini Abu Bahyaki? 6:30. Nanti pada kerja. Hah? 6:30 atau sekarang aja deh, enak deh sekarang ya. Antum kerja jam berapa, Mas? Enggak kerja? Hah? Oh, mudaris. Tapi nanti kita ketemu lagi. Abu Azam masuk jam berapa? Oh, libur. Enak banget ya. Abu Fikri? Libur juga? Sampai jam 9 kita ini. Janganlah. Ada juga yang gak kuat kalau jam 9. Jadi anak-anak muda tadi Ashabul Kahfi, apa itu, berlindung dan sembunyi ke gua itu bukan karena takut. Takut disiksa, takut yang sifatnya duniawi itu tidak. Tapi takut iman itu luntur. Subhanallah. Beda loh ya. Beda. Takut iman itu luntur. Sekarang coba kita bisa mencerna dengan baik, insyaallah. Si A, katakanlah imannya kuat, ilmunya banyak, tapi dia tinggal menetap di lingkungan yang tidak mendukung. Dia hanya sendiri di sana. Tradisi, lingkungan, budaya, kanan kiri, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, itu sama sekali tidak mendukung imannya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya tanya, sedikit banyak memberikan pengaruh nggak kepada kualitas imannya? Pasti berpengaruh. Pasti. Karena lingkungan itu memberikan pengaruh. Kemudian teman dekat itu memberikan pengaruh. Tetangga pun seperti itu. Kalau misalkan dia selamat, istri dan anak-anaknya gimana? Pasti berpengaruh juga. Akhirnya si A pindah dari tempat tersebut ke suatu daerah yang di situ lebih memungkinkan untuk dia beribadah. Si A ini bahasanya lari menyelamatkan agamanya, bukan karena takut untuk kemudian dipukul, dibunuh, dipenjara, diusir, dibakar rumahnya, enggak. Tapi demi menyelamatkan iman. Nah, anak-anak muda Ashabul Kahfi yang kita ceritakan seperti itu, bukan karena takut dibunuh, bukan karena takut ini. Mereka imannya kuat kok. Justru yang mereka khawatirkan iman itu luntur dikit. Akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan taufik untuk mereka ke sebuah gua. Nah,
Al-Sa'di membahasakan yassarahullahu ghayatat taisir. Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kemudahan buat mereka. Nah, jadi gua itu digambarkan wasi'ul fajwah. Ruangannya luas. Babuhu nahwas shimal, la tadkhuluhu syams. Pintu guanya itu menghadap utara. Utara mana? Betul sana ya? Pintu gua itu pintu masuknya mengarah utara. La tadkhuluhu syams, sehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke sana. La fi tulu'iha wala fi ghurubiha. Ketika matahari terbit, matahari tenggelam, cahaya itu tidak langsung masuk. Walaupun demikian, tetap ada lubangnya. Sehingga matahari, sinar itu bisa tetap masuk, tapi luar biasa. Kalau kita bahasakan pencahayaan itu, Masya Allah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanamu fi kahfihim bihifdzillah wa ri'ayatihi 300 sinin wazdadu tis'a. Mereka di situ tinggal hidup tidak mati selama 309 tahun. 309 tahun. Itu bukan bukan waktu yang sedikit. 309 tahun. Mereka ditidurkan oleh Allah di sana. Allah Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka sehingga fisik mereka tidak ada yang rusak sama sekali. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal." Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan mereka ke kanan, ke kiri. Jadi bukan kemudian tidur gini enggak. Tapi betul-betul tidur. Jadi kadang balik kanan, kadang balik kiri. Jadi posisi tubuh dan fisik mereka itu tetap terjaga. Wa dzalika li alla yablal ard ajsadahum. Itu kenapa kanan kiri sehingga tanah itu tidak merusak tubuh mereka. Ini kan luar biasa. Ya kan? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah, tanda dan buktinya itu sudah betul-betul ada. Nah, keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla itu bisa saja kita raih. Bisa kita raih. Asalkan kita mau mengikuti jejak mereka. Maka kita ulang kembali bahwa cerita-cerita seperti ini disebutkan dalam Al-Quran bukan cuma untuk didengar dan dinikmati saja, bukan. Tapi kemudian kita diminta untuk meniru dan mencontoh. Nah, meniru dan mencontoh. Itu kan luar biasa. 309 tahun loh. Nah, di dalam gua. Nah, kalau kembali kepada kita, barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Ini sebagai satu contoh saja ya. Satu contoh aja. Betapa luas keagungan dan betapa besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau misalkan kita mau mengikuti jejak mereka, pertama komitmen dengan agama. Ya. Ilmu yang sudah kita pelajari diamalkan dengan semaksimal mungkin. Satu. Yang kedua, kita juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang keterangannya sedikit tadi telah saya sampaikan. Tapi tolong tidak sendiri-sendiri, dalam arti bukan 1, 2, 3 dari kita, tapi bareng-bareng gitu. Tanggung jawab itu kita pikul bersama. Ini contoh saja, tidak menutup kemungkinan orang yang selama ini kita kenal bencinya bukan main dengan kita, akhirnya terbuka. Kemudian secara sadar datang ke tempat kita, menyatakan minta maaf, kemudian menyatakan dukungan terhadap dakwah ini. Ini kan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengennya sih gitu, pengennya hasil akhirnya gitu. Tapi usaha dan langkah ke sana enggak mau ngelakuin, ya enggak jadi-jadi. Kan itu. Pengennya ngegolin kan gitu. Cuman enggak mau lari dari belakang, sama aja kapan golnya. Ini yang senang futsal paham nih. Kalau nilai idealis dari lamunan dan mimpi kita kan gitu kan itu. Mimpi aja ada idealisnya loh.
Mimpi yang dan lamunan serta khayalan kita yang idealis itu kan pengennya orang yang paling benci sama kita tiba-tiba datang tuh apa Abu Bayaki, saya mau ketemu sama Bapak nih, kapan ya waktunya? Awalnya garang orangnya kita kenal. Ini kok wajahnya udah lembut gitu, sopan. Iya nanti malam bisa apa sekarang apa? Ya udah nanti malam aja biar enak. Saya mau datang sama istri keluarga ya. Akhirnya malam datang. Ini masih idealis impian loh ini. Belum nyata loh ini ya. Masih khayalan ini, masih khayalan. Khayal. Nah, datang ini Abu Hadi. Saya mohon maaf. Ternyata saya selama ini yang salah. Selama ini saya yang begini. Saya mohon maaf. Kemarin itu ada saudara saya ngasih majalah syariah ini segala macam. Saya baru sadar ternyata yang benar ya Bapak dan teman-teman itulah yang ternyata luar biasa. Itu kan masih idealisme impian dan khayalan itu. Ya kan? Jadi seringnya kita itu berpikir hasil akhirnya itu. Pengennya hasil akhirnya enak ini itu. Tapi ikhtiarnya itu kita nggak mau ngelakuin. Padahal yang saya sebut idealis mimpi tadi kira-kira bisa nyata nggak itu kira-kira? Ya kenapa tidak? Allah itu maha mampu kok. Lihat para sahabat dulu. Orang yang paling benci dengan Islam aja akhirnya cintanya bukan main kepada Islam. Sebut siapa namanya? Dari Umar bin Khattab yang dulunya ketika masuk Islam itu karena ingin membunuh adiknya. Iya kan? Membunuh adiknya. Membunuh adiknya. Sebelumnya ingin membunuh Rasulullah. Tapi kan akhirnya berubah arah pengen bunuh adiknya. Kenapa kamu membunuh Muhammad? Adikmu sendiri sana itu udah masuk Islam tuh. Apa? Kan itu. Yang pengen dibunuh sebenarnya kan adiknya itu. Sudah bawa pedang. Akhirnya masuk Islam. Khalid ibn Walid. Bayangkan kalau kita membaca kejahatan tanda kutip beliau sebelum masuk Islam. Luar biasa. Kejadian Uhud itu sudah. Nah, kerugian umat Islam itu kan penyebabnya karena Khalid bin Walid cerdas. Yang itu komandan pasukan berkuda waktu itu yang melihat celah gunung itu kosong diambil. Abu Sufyan bin Harb panglima perangnya orang musyrikin dalam setiap kali pertempuran. Ikrimah bin Abu Jahal yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dimanapun kalian temukan dia bunuh pokoknya. Ketika Fathu Mekah, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr ibn As, Suhail bin Amr. Ini tokoh-tokoh kekafiran semua ini. Yang pentingnya luar biasa kepada Islam. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma omdo. Tapi sudah diungkapkan dalam bentuk fisik. Akhirnya Allah berikan hidayah masuk Islam. Masuk Islam. Lah apalagi ini? Sebenarnya saudara kita kaum muslimin mungkin karena jahil, tidak paham, tidak ngerti, ikut-ikutan doang, dapat informasi yang salah tentang kita. Apalagi sikap kita yang terlalu kaku, kelop deh. Ya kan? Orang bilang, Pak jangan deket-deket sama Salafi. Kenapa? Kaku. Nah, yang diajak omong disalamin cuma kelompoknya sendiri. Kalau bukan kelompoknya, coba lihat tuh. Nengok aja enggak, apalagi salam. Bener kata dia. Bener juga ya. Itu yang bisa tuh kalau ketemu juga enggak salam, enggak pengen jabatan tangan. Masya Allah. Di masjid kita. Mereka kaum muslimin selesai sholat zikir berjamaah, selesai jabatan tangan kanan kiri, selesai sholat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa kita tidak praktek ketika berjumpa dengan saudara kita dari tempat yang jauh jabatan tangan? Kita berjabat tangan dengan mereka saat datang ke masjid. Kita memang gak ikut-ikutan jabatan tangan keliling di masjid selesai sholat. Tapi coba kita tutup anggapan-anggapan seperti itu dengan datang ke masjid, Assalamualaikum Pak, gitu. Kalau saya tadi berusaha memberi contoh, tadi waktu sholat subuh, yang samping kanan saya itu siapa? Yang cerita sama saya tadi, orang gemuk tadi, bapak gemuk itu, Pak siapa namanya? Nah, selesai sholat, Assalamualaikum Pak, tetap disambut kok. Itu contoh. Kalau selesai sholat dianggap sebagai rangkaian ibadah sholat, memang gak ada tuntunannya, kita udah sepakat itu. Tapi kalau datang, kita naik motor sampai ke masjid, masuk masjid ada bapak-bapak sambil berdiri, datengin, Assalamualaikum Pak, sehat. Jadi orang tuh mau berpikir buruk tentang kita nggak bisa, nggak masuk dia. Kok gimana? Ketemu senyum, jabatan tangan mau.
Katanya nggak mau jabatan tangan sama kita. Itu habis sholat. Enggak dong. Mungkin kalau habis sholat mereka nggak mau, tapi buktinya mau kok mereka. Itu. Ini kita datang nggak nyalam, nyapa juga kagak, jabatan tangan berat. Ya udah, habis sholat juga nggak bareng sama mereka, klop dah. Iya, Salafi itu maunya sama kelompoknya aja. Sampai ada ungkapan, udah kenapa nggak mereka bangun masjid sendiri aja, merusuhin aja masjid sini. Jadi klop sudah ya. Ya. Masya Allah. Cobalah itu yang saya contohkan terakhir tadi. Kalau anda semua di masjid manapun, barakallahu fikum, datang ya, datang ke masjid. Kan ada sunnahnya itu, jabatan tangan. Kita aja kalau ketemu jabatan tangan kok. Masa sama kaum muslimin lainnya kita nggak jabatan tangan? Assalamualaikum Pak. Tanya kabarnya. Sehat ya. Atau kata-kata yang ada unsur advisnya. Wah, wajahnya sedang senang nih Pak. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Luar biasa. Itu triknya sederhana sebenarnya. Tanya kabarnya, doakan. Pengaruhnya luar biasa dalam hidup bermasyarakat. Pengaruhnya luar biasa untuk penyebaran dakwah kita. Pengaruhnya luar biasa untuk menciptakan image positif tentang dakwah kita. Ingat baik-baik. Sapa, doakan. Nah, saya nggak pengen cerita diri sendiri, tapi itu yang saya lakukan selama ini. Siapa saja. Kenapa? Karena memang kenyataannya masyarakat kita itu mayoritas awam statusnya. Nggak ngerti. Karena ikut-ikutan. Nggak paham. Karena kena provokasi. Karena dapat informasi yang salah tentang kita. Kita yang berusaha mencairkan, itu tugas kita. Bukan kemudian kita sikapin ganti. Ini dia nggak paham kok. Nggak ngerti. Buktinya apa? Ketika diberi pengertian, oh gitu ya mas, berarti saya selama ini salah, keliru. Datang di masjid, ajak salam, jabatan tangan. Assalamualaikum Pak, sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Saya izin sholat dulu. Kan gitu, oh ya monggo. Kan karena izin apa, komandan enggak, pimpinan juga enggak, izin segala. Itu kan norma kesopanan kita sebenarnya yang kita anut di masyarakat. Juga enggak ada masalah kok, enggak ada salahnya kita kemudian selesai, Assalamualaikum Pak, sehat. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dengan sekeluarga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, terima kasih Mas. Izin saya mau sholat sunnah dulu ya. Coba kalau kita semua kayak gitu, saya yakin tuh masyarakat langsung, wah, ini ada gerakan apa lagi nih gitu. Ada gerakan apa lagi dari orang-orang sebelah nih. Surganya Salafi ini kita mani gitu. Haula wala quwata illa billah. Itu evaluasilah buat kita ya. Evaluasi buat kita. Nah, sampai di mana ini? Ya, begitulah. Selama 309 tahun. Nah, jadi mereka kemudian Allah beri keagungan dan tanda kebesarannya dengan di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Itu badan tidak rusak sama sekali. Nah, tidak kurus, kering. Karena selama 309 tahun enggak makan, enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan kalau kita cerminkan ke kita, asalkan kita bisa meneladani mereka dengan sepenuhnya, artinya mempertegas komitmen kita di atas Al-Quran dan Sunnah, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita tidak lupa doa dan tidak menomorduakan doa, apalagi menganaktirikan doa. Kan itu. Tapi kita jadikan doa itu betul-betul sebagai satu yang sifatnya prinsip dan tidak bisa ditinggalkan. Maka yakinlah bahwa kebesaran dan keagungan Allah itu akan Allah perlihatkan untuk kita. Salah satunya apa? Kalau dalam idealis impian dan khayalan kita, orang yang paling benci akhirnya mendukung kita. Dan itu sudah banyak terjadi di banyak tempat. Alhamdulillah. Kenapa kita tidak ingin merasakannya di sini, di Tambun, di Bekasi ini? Kenapa tidak? Kan itu insyaallah taala. Jadi selama 309 tahun itu mereka di sana tinggal dan hidup di dalam gua tersebut sampai kemudian selesai 309 tahun Allah Azza wa Jalla membangunkan mereka. Liyatasa'alu bainahum, sehingga mereka saling bertanya. Faqala qa'ilun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ketika mereka bangun, satu sama lain, udah berapa lama nih tidur di sini? Paling setengah hari. Enggak, ini sudah 1 hari kita tidur di sini. Udah gini aja. Nah, Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu, yang lebih memiliki ilmu tentang berapa lama kalian tinggal di sini. Sekarang kita utus siapa? Satu dari kita bawa uang untuk beli bahan makanan ke pusat kota. Akhirnya satu dari mereka berangkat membawa uang yang mereka siapkan sebelumnya, menyamar sembunyi-sembunyi untuk beli makanan.
Penjual makanannya kaget, loh, kok uang ini masih ada? Karena tahunnya, bentuknya, kualitasnya bukan mata uang yang berlaku sekarang ini. Kayak orang sekarang beli misalkan permen 1 biji, katakan 500 rupiah. Dia bayarnya pakai uang merah gambar kapal pinisi 5 lembar kan itu ya. Uang 100-an tuh kan ya. Kan gitu. Atau misalkan permen 2 biji kan 1000. Dia bayarnya pakai uang 500-an yang gambar, mohon maaf, gambar kera itu. Kok uang ini dipakai beli kamu ini? Orang mana kamu ini? Orang Badui ya? Orang udik ya kalau bahasa orang udik ya? Enggak laku uang ini. Sama juga dengan pemuda yang diutus. Ketika beli makanan penjualnya kaget, loh, uang ini udah enggak laku. Akhirnya tersebar berita segala macam. Masya Allah. Masyarakat waktu itu ketika mereka dibangunkan Allah Subhanahu wa taala sudah berganti pimpinannya, sudah berganti rajanya, sudah berganti tradisi dan budayanya. Ternyata mereka adalah masyarakat yang beriman. Rajanya pun beriman. Kan luar biasa. Butuh penantian berapa tahun? 309 tahun, ini baru 3 tahun udah. Kecil hati. 309 tahun loh. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pas 6:30. Jangan sampai kita menyalahi kontrak. Kan kita kontrak kesepemahaman nih ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit penyampaian tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi ya sedikit pencerahan lah buat kita. Kan itu ya, seperti matahari pagi ini yang menyinari ruangan ini, terang dia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika